Asidku ini kata kerja, pelakunya disebut sholi. Kalau asidku sudah menjadi darah daging, sudah menjadi akhlak, maka disebutnya as-siddiq. Yang dimaksud dengan asidku yang suka diterjemah jujur benar, yaitu apabila yang diucapkan sesuai dengan apa yang terjadi. Dan termasuk juga asidku apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Itu asidku. Lawannya al-kidbu, yang suka diartikan bohong atau dusta. Al-kidbu apabila yang dikatakan tidak sesuai dengan fakta, apabila yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, itu al-kidbu. Oleh karenanya di dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama akhir itu Allah menyebutkan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu sungguh pendusta. Kenapa orang munafik disebut kadzibun? Dan itu Allah yang memberi label itu. Karena orang munafik itu antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati itu tidak sama. Kita ambil contoh Al-Baqarah awal saja. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Jadi di antara orang-orang ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi mulutnya mengucap kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Jadi apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati itu beda. Nah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan calon, dan Nabi bukan komandan, tetapi Nabi itu uswatun atau teladan. Siti Aisyah menyebutkan Nabi itu kalau memerintah kepada umatnya untuk melakukan sesuatu, maka beliau yang paling dulu melakukan. Dan kalau melarang dari berbuat sesuatu, maka Nabi lah yang paling dulu meninggalkan. Itulah yang disebut dengan uswatun. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu selalu taat kepada perintah Nabi. Nabi memerintah kerjakan, Nabi melarang tinggalkan. Kenapa? Karena ada keteladanan. Nah itu yang sekarang sudah mulai hilang keteladanan itu. Kalau calo kan cuma ngajak, garut gitu ya. Cibiru kan gitunya. Memang gak garut calo itu. Atau kalau komandan tiarap gitu ya, pasukan semua tiarap. Mana nama aja kelenjeng gitu. Itu tipe komandan. Tapi Nabi bukan begitu. Nah ada beberapa contoh bagaimana kejujuran Nabi. Kan dari 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi, amanah, fatonah, ada siddiq dan tabligh. Jadi siddiq itu artinya kejujuran sudah mendarah daging. Hese mereka bohong deh. Terus jujur mah gitu, susah untuk berbohong. Nah pada tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar. Perang pertama antara Muslim Madinah dengan kafir Mekah. Nabi ketika itu berangkat membawa pasukan sebanyak 600 orang. Tapi di perjalanan separuh balik lagi ke Madinah karena dapat dipengaruhi oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai akhirnya Nabi mesti istilahnya memaksakan membawa pasukan, padahal jumlahnya hanya 313 saja. Nah kemudian tiba di sekitar Badar ada satu sumur namanya Sumur Al-Aris. Nah sekarang di dekat sumur itu ada masjid dan dinamai Masjid Al-Aris. Di sore hari Nabi yang didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau dalam satu organisasi Abu Bakar itu seperti sekjen atau seku. Nah inilah nanti yang menginspirasi bahwa seorang ketua dalam acara resmi tidak boleh pergi sendiri, mesti didampingi oleh sekum atau sekjen. Karena dia yang akan mendokumentasikan. Nah jadi Nabi yang didampingi oleh Abu Bakar di sore hari itu jalan mencari informasi tentang jumlah pasukan Mekah.
berjumpa dengan seorang pengembala kambing. Nabi tanya kepada pengembala itu, apa kamu melihat ada pasukan Mekah di belakang gunung itu? Si pengembala kambing ini hati-hati. Dia justru ditanya itu malah balik bertanya, kalian berdua berasal dari mana? Min aina antum? Kalian berdua berasal dari mana? Nabi bersabda, aku akan menjawab pertanyaanmu setelah kamu menjawab pertanyaanku. Setuju pengembala kambing itu? Nabi ulang pertanyaannya, apa kamu melihat pengembala pasukan Mekah di belakang gunung itu? Kata pengembala kambingnya, aku lihat. Berapa jumlah mereka? Aku tidak tahu. Dalam satu hari pasukan Mekah menyembelih unta berapa ekor? Kata pengembala kambing itu, kadang-kadang mereka menyembelih 9 ekor, kadang-kadang menyembelih 10 ekor. Maka Nabi puas dengan jawaban itu, beliau bersabda kepada Abu Bakar bahwa jumlah pasukan Mekah antara 900 sampai 1000 orang. Sama-sama gantilah kita mah sehingga mengurangi hajat ulama 1000 kira-kira 1 kilo beas membuat kenyang berapa orang itu ya, karena diketahui ini 1000 dibagi seberapa kilo, kecuali kalau ayam budi kayak nama beda, porsinya beda. Sehat kan, sehat. Beda porsi. Kalau seketik mah kira sehat. Nah, setelah puas mendapatkan jawaban dari pengembala kambing itu, sekarang si pengembala kambing itu lagi janji. Dia mengulangi pertanyaannya, min aina antum? Dari mana kalian berdua berasal? Nah, Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Nabi juga sifatnya As-Siddiq. Ditanya oleh pengembala kambing itu, dari mana kalian berdua berasal? Kan Nabi tidak tahu orang ini siapa. Tidak mustahil ini kan agent, ini mata-mata dari pihak musuh. Tapi tidak mungkin kan Nabi berbohong. Jadi sini ada istilahnya dilematis, jujur atau bagaimana? Bagaimana jadinya kalau Nabi berkata menjawab, aku Muhammad, ini sahabatku Abu Bakar, aku dari Madinah. Bagaimana kalau ternyata mata-mata? Tapi tetap Nabi mesti mempertahankan sifat yang diberikan oleh Allah hasilnya. Maka ketika itu, kira-kira ayah budi, kalau ayah budi sebagai nabi ketika itu ditanya dari mana kalian berdua berasal, jawabnya mau bagaimana? Usung kieu magawan nggak mau gimana sekiranya. Nah, ketika itu Nabi ditanya min aina antuma, dari mana kalian berdua berasal? Nabi menjawab, nahnu min ma. Ma itu satu kata yang memiliki dua makna. Ada makna dekat, ada makna jauh gitu. Seperti Majalengka itu moseng katel dina katel. Majalengka banyak katel di moseng. Majalengka. Saya suka ngaji ke Majalengka, kalau saya tadi ngerasakan oseng katel di oseng. Ternyata ada sayuran lah, sayuran. Itu namanya katel. Di Banten beda lagi, oseng putang. Banten oseng putang. Aku pernah Ustaz. Gitu. Jadi emping, melinjo itu kan menyebabkan asam urat ya, kalau metabolisme tubuh kita kurang bagus itu. Nah itu ternyata antinya itu, peredamnya itu kulit tangkil. Dia oseng kulit tangkil. Jadi bukan oseng putang, kulit tangkil singkatan. Singkatan dari kulit tangkil. Nah, jadi Ma itu dalam bahasa Arab ada dua. Di Madinah sebelah utara itu ada desa yang namanya desa Ma. Tapi nanti Ma juga dalam bahasa Arab berarti air. Nah, yang dimaksud oleh Nabi, nahnu min ma, kami berdua berasal dari air. Cuma si penanya itu salah persepsi. Dia mengira bahwa dua orang ini berasal dari desa yang bernama Ma.
Nah, jawaban Nabi ini mengutip surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi pada awalnya merupakan sesuatu yang padu? Fafatannahuma, lalu kami pecah. Nah, saya baru mendengar istilah ini. Dulu Ustaz Dori itu ada teori Big Bang, kan? Teori ledakan yang sangat dahsyat. Ternyata itu ditelitikan oleh para ahli ilmu. Jadi pada awalnya memang ternyata bumi dan langit ini sesuatu yang padu, lalu terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Ternyata Al-Anbiya 15 abad yang lalu sudah berbicara masalah itu. Kemudian lanjutan ayat itu menyebutkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami telah menciptakan dari air kulla syai'in hayyin, seluruh makhluk hidup. Atau menggunakan terjemahan bebas, seluruh makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah dari air. Nah, jadi ketika ditanya Nabi itu oleh si penggembala itu yang tidak mustahil, ya kan, mata-mata gitu ya, Nabi dari mana kalian berdua berasal? Nabi menjawab nahnu min ma. Berbohong? Tidak. Karena memang betul Nabi, Abu Bakar dan seluruh makhluk hidup berasal min ma. Cuma Nabi si penanya itu mengira bahwa ma di sana adalah nama desa yang ada di utara Madinah. Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah yang seperti ini disebutnya tauliyah. Kalau bohong itu antara yang diucapkan dengan fakta beda. Kalau tauliyah kan sama. Nabi bilang nahnu min ma, kami berasal dari ma, karena memang manusia diciptakan min ma, dari air. Cuma tauliyah itu mengucapkan sesuatu yang memiliki dua makna, makna dekat dan makna jauh. Yang dimaksud oleh si pembicara adalah makna jauh. Cuma nanti si penanya, si pendengar mengira itu makna dekat. Nah, kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah. Sarah itu Nabi Ibrahim orang Irak, Sarah orang Irak Selatan, itu kota Ur namanya. Kemudian lewat ke satu negeri yang ternyata si rajanya itu tekau meninggali istri gelis, dirampas. Kalau punya suami dibunuh. Maka utusan raja itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim menjawab, dia saudaraku. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, kalau nanti ada orang tanya kepadamu siapa aku, jawab aku saudaramu. Karena di negeri ini tidak ada muslim kecuali kita berdua. Satu itu. Yang kedua, pada festival tahunan ketika kaumnya itu berangkat ke kuil tempat penyembahan berhala, Nabi Ibrahim itu di perjalanan balik lagi. Dia berkata, ini sakit, aku sakit. Akhirnya balik, tidak ikut dalam ritual itu. Yang ketiga, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, kemudian menyisakan patung yang terbesar dan menyimpan kapak di pundaknya itu. Sampai oleh raja ditanya, siapa yang menghancurkan patung ini? Apa kamu? Kata Nabi Ibrahim. Nah, pasti pelakunya adalah patung terbesar, karena barang buktinya kapak untuk menghancurkan itu ada di pundak. Nah, inilah nanti yang ketika Nabi Ibrahim diminta syafaat oleh semua manusia, datang kepada Nabi Adam menolak, karena aku pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Pergilah ke Nuh, Nabi Nuh menolak, aku pernah memohon sesuatu yang tidak layak dimohon oleh seorang nabi. Pergilah kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim juga berkata, aku tidak layak memberi syafaat karena aku pernah berbohong 3 kali. Padahal kalau kamu kan bukan berbohong, tamat tauriah. Ya saya dengan Bapak Ibu gitu ya. Saya dengan Kang Haji Dehan saudara, tapi bukan saudara senasab, bukan saudara dalam artian satu ikatan darah, tetapi saudara seakidah, saudara seagama. Nah, itu juga yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa perempuan ini, dia saudaraku. Kan bukan berbohong. Karena saudara itu ada makna dalam artian ikatan darah, ada saudara dalam artian akidah. Nah, cuma Nabi Ibrahim
dasar ukuran mah sanes ngabohong atunya. Kekeun Nabi Ibrahim mah aku berbohong 3 kali. Sakitu teu ngabohong, kekeun Nabi Ibrahim mah kuring pernah ngabohong 3 kali. Ai di urang mah sakitu jelas-jelas ngabohong benar. Sakitu jelas ngabohong. Nah, bahkan kalau Nabi Ibrahim umurnya berapa tahun? Ada yang bilang 200 Nabi Ibrahim itu. Ada yang bilang Nabi Ibrahim umurnya 180 tahun. Kita ambil yang pendek saja. Nabi Ibrahim umurnya 180 tahun. Berapa kali bohongnya? 3 kali. Di orang mah 2 periode. Bohong nakar ini. Jadi Nabi Ibrahim 180 kali ngomong. Walaupun itu kan bukan bohong, tauriah istilahnya. Nah, hadirin waktu iman, kemudian level kejujuran ini kita turunkan ke generasi sahabat Abu Bakar. Setelah Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, turun perintah hijrah ke Madinah, maka Nabi membiarkan sahabat lebih dulu berangkat. Nah, Nabi itu memilih terakhir, walaupun yang paling akhir sekali kan Ali. Nah, kenapa Nabi memilih terakhir? Dan banyak pertimbangan. Salah satunya Nabi itu mengembalikan dulu titipan-titipan orang Mekah. Kalau dulu ya, kalau sekarang nih, kalau kita mau berangkat keluar kota di rumah, tidak ada orang yang bisa dipercaya, khawatir barang-barang hilang, dibobol orang. Kan sekarang kita tinggal menyewa box di bank gitu ya, sewa safety box saja di bank. Kalau di zaman jahiliyah itu tidak ada sewaan safety box. Nah, mereka kalau mau berangkat keluar kota, kan orang kafir Mekah itu, mereka dalam satu musim, dalam 1 tahun itu 2 kali meninggalkan Mekah. 1 kali ke selatan, dagang ke Yaman, 1 kali ke utara, datang dagang ke Syam. Nah, mereka itu menitipkan barang berharga itu di seseorang yang bernama Muhammad, yang nanti akan menjadi nabi. Nah, ketika barang berharga disimpan, dititipkan kepada Muhammad itu, maka hilanglah rasa kekhawatiran dan tentramnya jiwa. Nah, itulah yang disebut dengan aman. Itulah yang disebut dengan amanah. Nah, maka Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Siapa yang memberi gelar Nabi Muhammad Al-Amin? Orang-orang kafir. Nah, disinilah hebatnya Rasulullah. Jadi orang-orang kafir yang menolak dakwah Nabi, yang memusuhi Nabi, memberi gelar Al-Amin. Cek musuh nawae Muhammad mah Al-Amin. Urang mah cek sobat nawae, kali saya mah tong minjem duit ya. Cek sobat. Urang mah gitu ya. Jadi aman itu apa? Aman itu tentramnya jiwa, hilangnya rasa kekhawatiran. Orang yang bisa memberi ketentraman, menghilangkan kekhawatiran, Al-Amin. Upami urang salaku Nabi gitunya. Kan yang mengusir itu kan orang Mekah nih. Anu naritip mumi HP cek urang untuk dipulangkeun bahwa ini gitu. Tapi Nabi kembalikan. Nah, kemudian setelah barang-barang itu dikembalikan semua, Nabi meminta Abu Bakar untuk menemani. Lamun urangnya badai miniosan, pilihannya mau ditemani Abu Bakar, mau ditemani Umar. Saya pribadi lebih memilih ditemani Umar. Umar mah jawab. Urang asal terbang itu mau angkat-angkatan di baturan ku jawara gitu. Ternyata Nabi mah memilih ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang istilah orang Sunda mah leuleus jujur liar tali. Landung kandungan lain Aisyah. Penuh pertimbangan sebelum melakukan tindakan. Istilah dalam mah saat sang nyarita geus pok. Saat sang ingin geus nepi. Jadi sebelum berbicara itu sudah terpikir dampaknya seperti apa. Sebelum berbuat itu sudah terpikir seperti apa akibatnya, itu diperbuatkan. Nah, kemudian
Orang-orang kafir Mekah ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah keluar Mekah, walaupun belum sampai ke Madinah, mereka sangat khawatir kalau Muhammad bisa tiba di Madinah sehingga Islam tumbuh berkembang menjadi kekuatan yang bisa berbalik melawan mereka. Makanya orang-orang kafir Mekah bikin sayembara. Siapa yang bisa membawa Muhammad kembali ke Mekah hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Maka tampillah 100 pemuda Quraisy mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk memburu hadiah itu. Jadi kepala Nabi itu disayembarakan, dihargai 100 ekor unta. Nah, sementara kan berdua dikejar oleh 100 pemuda Quraisy. Maka Abu Bakar selalu mengambil posisi di belakang Nabi, naik unta. Jadi Nabi naik unta, Abu Bakar naik unta, kemudian Abu Bakar juga bawa lagi 2 ekor unta sebagai cadangan. Dan Abu Bakar selalu memposisikan di belakang, Nabi jalan di depan. Nah, tujuannya apa? Seandainya ada serangan dari depan, pasti Nabi sudah lebih dulu tahu. Kalau ada serangan dari belakang, Abu Bakar yang paling dulu menghadapi, ditakdirkan mesti ada yang meninggal, Abu Bakar meninggal lebih dulu. Ketika melewati satu kabilah, ada orang yang tanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang ada di hadapanmu itu? Nah, ini sama juga gitu ya, kira-kira kalau ketika itu kita yang jadi Abu Bakar, ditanya seperti itu oleh orang asing yang tidak mustahil ini juga pemburu hadiah, bagaimana jawaban kita? Siapa orang yang ada di hadapanmu itu? Kalau berbohong, maka gelar as-siddiq cabut. Karena Abu Bakar itu kejujuran sudah mendarah daging. Jujur di dalam yang di hadapanmu itu Muhammad Rasulullah, sangat bahaya. Nah, maka ketika ditanya siapa orang yang ada di hadapanmu itu, Abu Bakar menjawab, dia penunjuk jalan bagiku. Bohong deh. Artinya munduran banyak, yang mau darurat saja. Ke darurat malah bebas gitu kan. Kalau ke gimana murana, ternyata Abu Bakar tidak begitu. Nah, jawaban Abu Bakar ini mengutip surat Asy-Syura ayat 52. Ayat berapa sih? Nah, bohong kata apa? Asy-Syura 52. Oke gitu. Di Asy-Syura 52 disebutkan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan kamu Muhammad adalah pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, dia dikutip oleh Abu Bakar. Siapa orang yang di hadapan dan ada di hadapan? Dia penunjuk jalan bagiku. Nah, ini si penanya mengira bahwa yang ada di depan Abu Bakar itu tur gaib. Padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar itu ya betul, seorang nabi yang menunjukkan kemana arah jalan yang benar. Kemudian turunkan lagi ke generasi kedua tadi. Ini Abdullah bin Umar, putra Khalifah. Kemudian beliau suatu hari jalan-jalan di luaran Madinah. Ketika itu suhu sangat panas. Nah, kita sangat-sangat maklum gitu ya, Madinah itu lebih ekstrim daripada Mekah, dingin lebih dingin daripada Mekah, panas lebih panas daripada Mekah. Karena Madinah itu lebih dekat ke laut, berbeda dengan Mekah. Nah, jadi Abdullah bin Umar yang diikuti oleh murid-muridnya itu, beliau suatu hari jalan-jalan di pinggiran Madinah. Kemudian di sore hari, jam 4 lah kurang lebih, Abdullah bin Umar menggelar bekal makanan. Dengan orang Arab itu secara umum gitu ya, itu memiliki pola makan sehari 2 kali. Sampai sekarang kalau kita lihat pedagang-pedagang itu jam 10 itu makan, nanti baru makan kedua itu jam 4 sore. Pola Nabi begitu. Jadi Nabi memiliki pola makan sehari 2 kali. Kurang aman 3 kali. Bahkan Siti Aisyah itu pernah makan sehari 3 kali. Ditegur oleh Nabi, kamu Aisyah apa tidak punya pekerjaan lain? Sudah begitu. Untuk ayah ini bukan sahabat. Karena sahabat Nabi tinggal di internet ditegur Nabi.
2 kali. Jam 10 atau jam 9, jam 4 sore selesai. Nah, bahkan kalau habis maghrib apalagi habis isya makan itu suka dimarahi. Ontong dahar puting-puting siapa sih? Tolik mutingan gitu, orang berdoa. Walaupun memang betul Pak, karena di malam hari kan kita tidak gerak gitu ya. Nah, istilahnya memang penimbunan lemak begitu loh. Tommy hoyong salira aja mah gantil. Unggal badai pulang cekap Indomie 3 bungkus sebiar. Kalau nggak berdua cobian kan. Salira aja mah gantil gitu ya. Nah kemudian ketika makanan sudah dihidang, Abdullah bin Umar melihat seorang anak penggembala kambing. Halumma ya gulam, kata Abdullah bin Umar, ke sini. Nakul min tu'amina. Ayo kita makan bareng. Orang Arab itu kalau menawari itu serius. Beda dengan orang kita. Udah mana nawar teh? Misalnya tawar gantrak kan. Masa basi saja. Lingi heula tuh gitu kan. Enjing urang teh keur ngepel tetangga ngaliwat lingi heula tuh. Nyimpang ke tetangga teh. Mana kan pukul terus keur bakal teh nyimpang. Apa tadi ditawaran? Di ulama tawar gantrak gitu ya. Jadi lingi heula. Nah, mereka pun tahu gitu ya, itu tidak serius. Termasuk menawari makanan. Kamu pun menuju istilah derok, di rumah derok gitu ya. Panen gitu, orang tengarin kita sableng teh upahnya itu sarapan kalau tidak salah dalam derok disebutnya. Nah, itu kan jam 9 jam 10 itu diantaran. Menunya sederhana. Sangu, haneut, sambal, asin terus. Lalalan teman muda kadang-kadang cuci tangan teh kan cuci bau. Tapi minumannya luar biasa ya. Nah, saya mengalami itu. Apa kata silih tawaran katanya? Kalau dia mau heula gitu. Ada itu kayak apa gitu ya, tawarkan terang disebut. Tapi ada mah aya jelema teh mending nanakan. Rek nawaran udah tuh silai. Tawaran teh anu putas waungan, kalau dia tua heula asunan. Eta nu putas waungan mah gaya. Sudah pikiran masih mau naikkeun jauh kan. Nawaran leukeut sih naikkeun. Nawaran jauh mau jaya. Karena sejauh memetik gitu. Jadi kalau orang Arab itu kalau nawaran serius. 2011 ketika itu hajian jamaah 135 orang, 3 rombongan. Itu namanya Syekh Hamzah Asari, Syekh Maktab itu. Beliau sempat mukim di Gua Batu 3 tahun, jadi bahasa Sunda juga bisa. Dia bilang begini ke pembimbing utama waktu itu di Istiqomah. Pak Dudu berapa jumlah jamaah Istiqomah? 135 bulan. Bawa ke rumah saya semua. Jamu makan, betul 135 orang. Nanti pada Isya kita makan malam ya, jam 11. Pada Isya Arab jam 11. Nah, jadi kata Abdullah bin Umar, ya gulam, halumma nusib min tu'amina. Yang tadi kurang dahar naon. Terjemah bebas gitu. Si Allah itu berkata, ini sholimun, aku sedang sahur. Kata Ibnu Umar, di hari yang panas ini kamu sahur. Ibnu Umar gitu. Kata anak itu, aku sedang berlomba mengisi hari-hari yang telah dijatahkan oleh Allah kepadaku. Penggembala kambing, tapi dari segi pemilihan kata, diksi yang dia pilih itu, kita bisa melihat nih pintar ibu. Kan kelihatan kan? Jadi mengukur kecerdasan, kepintaran seseorang, lihat saja redaksi yang dia gunakan. Itu ya. Ada juga orang jarang bicara, sekali bicara terguncang dunia. Kayak begitu ya. Tahu-tahu disebut gitu. Nah, ini soimun, aku sedang sahur. Nah, Abdullah bin Umar ingin menguji apa ini sahurnya berdampak tidak kepada perilaku. Kan nanti ibadah secara umum gitu ya. Ada surat, ada suratul ibadah, bentuk ibadah, ada ruh ibadah.
sholat, ruku, sujud gitu ya, tahiyat. Nah itu kan bentuknya saja, bangunannya saja. Tapi nanti ada ruh sholat. Sholat yang memiliki ruh akan berdampak tanha anil fasya wal munkar. Saum yang memiliki ruh akan berdampak la'alakum tattaqun. Jadi kira-kira anak ini saumnya cuma meninggalkan makan minum atau berdampak? Abdullah bin Umar menguji, saya seorang musafir, tidak tahu ini anak khalifah gitu ya, saya potong hari tamu. Saya seorang musafir, saya perlu makanan. Bagaimana kalau seekor kambing aku beli? Kamu dapat untung, aku akan sembelih buat bekal. Sebagiannya aku akan berikan kepadamu. Nanti kamu bisa buka saum dengan makan daging kambing. Terus saya katakan diuntungkan, sudah mau menjual, dibikin di kauran sawari. Si anak itu bilang, kambing ini bukan milik saya. Kambing ini milik tuan saya. Saya hanya sebatas pengembala. Nanti di akhir saya dapat upah. Kata Abdullah bin Umar, pernah tidak kamu mengembalakan kambing lalu ada seekor yang diterkam serigala? Sering. Dan itu satu pemandangan yang biasa. Kambing ratusan, penggembalanya istirahat, tidur, tiba-tiba hilang satu, diterkam serigala. Itu satu hal yang wajar, biasa saja. Nah kalau ada terjadi seekor kambing diterkam serigala, majikanmu marah tidak? Tidak. Karena itu hal yang wajar. Bagaimana kalau begini? Seekor kambing jual kepadamu. Bilang saja kepada majikanmu, seekor kambing diterkam serigala. Atau salah kuat alibina itu diuntungkan, kudu mau dicarekan, tak kuat alasan apa? Tapi tiba-tiba si anak itu menjawab, idan fa'inallah. Kalau aku mengikuti menuruti apa yang kamu minta, lalu Allah itu di mana aku tempatkan? Sampai Abdullah bin Umar itu mengulangi kata-katanya idan fa'inallah, idan fa'inallah. Nah nanti Abdullah bin Umar berkata, kalau di antara putri-putriku nanti sudah dewasa, cari orang ini, nikahkan dengan orang ini. Nah qadarullah nanti dalam riwayat lanjutannya, salah satu putri dari Umar dinikahkan kepada laki-laki itu. Nanti di antara keturunannya lahirlah seorang pemuda dan jadi khalifah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu tipe Abdullah bin Umar itu ya, milih pimpinan pun lain pinter, lain bukan, penuh jujur. Dan ternyata dari generasi terbaik bertemu dengan generasi terbaik, lahirlah Abdullah Umar bin Abdul Aziz. Kan umumnya di orang makanya disebut gawe acan teh. Teman urang mah mun aya piminatunan teh saha aya-aya garuda urang. Emang itu turunan saha? Semoga gawe acan gitu kan. Ya. Bahkan kita pun sebagai orang tua laki-laki gitu ya, suka membuat syarat yang anak kita sudah dewasa ingin menikah, ya gitu ya, gawe can boga geus yang kami gitu. Di urang. Nah, kalau saudara jodohnya nikahkeun. Ada seorang anak hoyong nikah, lah maneh macan boga gawe, geus hayang kawin, kan geus boga gawe pek kawin. Jeung bebeja kasih mama, moal diizinan, bapak wae geus boga gawe, teu diizinan musik. Kalau nanti Kalunya ya. Babun Kalunya. Nah, hadirin iman, kita loncat ke tahun 2012. 2012 ini ada satu peristiwa di Jakarta, Kajian Tenangan, dan ini dimuat di Republika. Ini mengkisahkan tentang kejujuran. Jadi ada seorang petugas OBN, cleaning service di salah satu perusahaan di bank ya. Kita tidak akan membahas bagaimana riba, bukan itu yang akan kita bahas. Nah, si OB ini ketika mengambil tong sampah dan dia buang isinya, tiba-tiba dia menemukan keresek yang mencurigakan. Ketika dibuka ternyata uang 100 juta isinya. Nah, bergolak batinnya itu.
dia perlu dikumahakeun. Waktu itu 2013 itu 100 juta itu bisa memberangkatkan umroh 4 orang, paket bintang 5 Mekah Madinah dengan pesawat direct. 25 juta teh hari pertama laku ke bintang 5. Ini kenapa teh laku? 25 teh ini mah teh laku ke bintang 5 gitu ya. Nah, apa daftar ke travel gitu ya. Ternyata si OB ini lebih memilih lapor daripada majikan. Sampai teman-temannya itu ada yang berkomentar bodoh mana. Jadi perlu jujur disebut katanya bodoh buat lapor. Nah akhirnya oleh majikannya diteliti gitu ya, oleh direktur itu ternyata ini keteledoran dari petugas bank. Nah gambarannya seperti apa? Waktu itu bilang 2020 sampai 2023 itu kan 3 tahun COVID. So pun ibu-ibu balanya masih kena hartos ke tukang sayur, dan gagang sapu atau dikeresekan, tidak mau kontak pak. Tukang sayur begitu ulangan dan dikeresekan. Kadang-kadang keresek warnanya hitam kan. Kalau keresek hitam itu sudah kode internasional itu sampah. Selaka napalang dada gitu, tusuk nyerek gitu pak. Tempo bersih kayak gitu, cara lakukan. Makanya orang-orang yang suka mengunung sampah itu betah. Kenapa? Besar uangnya. Kadang-kadang menemukan uang, kadang-kadang menemukan anting sapotong lumayan. Dan memang halal pekerjaan itu ya, tidak perlu malu gitu ya. Yang perlu malu itu kalau menjadi tukang kayu. Nah itu perlu malu. Tukang kayu maka gaji, pada ada malu, ada yang malu-malu itu. Nah, dan atas kejujurannya itu, pihak perusahaan memberi hadiah 4 paket umroh. Itu mendekatan mana mas? Nah, mengandai-andai ya, seandainya ketika si OB itu menemukan uang 100 juta, lalu dia daftar ke travel, berantem. Kira-kira tenang gak? Merenang di pesawatnya ibarat salaman jam setengah, duit cahaya. Ketika tolak, ketika saya terus pertanyaan tentang duit cahaya. Tapi karena kejujurannya akhirnya dia bisa berangkat umroh 4 orang, 100 juta. Nah makanya Nabi bersabda, man sodaqo najah. Siapa yang jujur pasti dia akan beruntung berbahagia. Harus dipulangkan efek itu merek kita gunungan, lain itu kan pahala di akhirat sudah pasti. Jadi kejujuran itu sudah pasti jadi pahala. Urusan nanti orang itu memberi sesuatu kepada kita sebagai hadiah itu bonus. Ada orang kehilangan dompet, ditemukan oleh seorang anak. Nah kemudian ditinggali ayat KTP nanti pulang ke Pak, punten dia menakan dompet alamatna dia bapak nya senajan pariosa apa artosna senang pariksa kan buat senajan dia 100.000 dengan aneh da asal nama salama rasanya. Nah ini jadi 10 lama cek budak teh semua Pak abdi kamari ge menakan dompet dipulangkeun dengan saukur cukup kunuhun nya ku receh tapi ngajar kalau ditukeurkeun pasti bapak ge pada nasihat. Ini belajar dari pengalaman si budak teh. Ya. Nah jadi walaupun sekarang kejujuran itu menjadi barang yang langka, tapi dengan melihat peristiwa yang dimuat di Republika, itu nama OB-nya Agus Hairudin. Itu orang teh, alhamdulillah itu zaman Kiwari gitu ya, orang-orang yang jujur itu masih banyak. Dan tentu hilangkan, jauhkan pemikiran, pola pikir supir angkot. Kan itu supir angkot mah turun di tengah, ada mau siap paling lama. Kan pola pikir supir angkot, mau tengah langgar, mau menang penumpang. Kan begitu pemikiran supir angkot.
Nah, banyak juga di kita. Namun jujur membangun proyek gimana ya? Kan masih banyak orang punya pemikiran seperti itu. Nah, padahal itu ya, yang menggerakkan hati seseorang untuk memberi proyeksi itu kan Allah. Ketika kita berusaha taat kepada Allah, pasti Allah tidak akan menyengsarakan kita. Nah, kemudian kaitan dengan masalah kesehatan. Panurang teh gitu. Di akhir kehidupan tos kakolot makeun mah pan hoyong teh sehat ya. Nu penting mah geus kolot mah sehat teu mah loba duit oge gitu kan. Urang mah gitu ya. Ini cerita mertua saya. Mertua saya itu sekarang usia 84, dulu ketika usia 75. Herpes di punggungnya. Waktu itu saya bawa anak kedua yang sekolah di Seraceng di Garut. Itu mau ngambil jurusan. Nah, cuma psikotes gitu ya ke Ibu Lia Dini. Itu cucunya Ustadz Abdul Rahman. Keponakannya Ustadz Dedi Rahman. Bu, ya ada yang psikotes ini kalau IPS pantes dia udah teh gitu ya. Ternyata alhamdulillah gitu. IPS sudah insya Allah masuk ke sana. Walaupun gitunya jurusan apa deh IPA dari IPS tetap aja masalah yang dihadapi mah ekonomi tetap. Nah, karena ibunya itu kenal dekat sama ibu mertua, saya tanya gitu, Pak Ustadz dari Mah Eyang dan Mah Eyang dan saya bilang herpes. Bilangku Mah Eyang herpes. Saya pikir gitu tuh untuk mirakunya. Kalau sudah sakit ya sakit saja gitu ya. Ya sudah. Hatur salamnya, dugikeun salam ti abdi, oge saurkeun tong seueur emutan. Ini kata-kata terakhir yang jadi ulangan. Ya, ketemulah dengan Mayang Mat, hatur salam di kuliah. Dan kalau dititipi salam bisa disampaikan. Kalau kita tidak sanggup ya. Kemana? Mereka Garut. Salam ke orang Garutnya, tong diterima. Di majalah yang susah konek tuh, dipakai dengan itu perbatasan resik gitu. Nah, gitu. Jadi salam ke orang Garut, diterima. Saur kuliah, mama tong seueur emutan. Mama teh atuh ngemutan naon? Itu ternyata mama teh ngemutan budak. Itu ya. Jadi ternyata engke aya panyakit teh anu bijil nanti ti. Atau sekolah kan saudara murang kalinya. Kadang-kadang bijil nanti murang kali, kadang-kadang di menantu, kadang-kadang di mentoan, kadang-kadang di desa nanti penyakit teh. Nah, saya tanya dokter kulit, "Dok, ada kaitan tidak antara penyakit kulit dengan faktor kejiwaan?" Sangat erat. Sangat erat kaitan. Nah, kenapa Islam mewajibkan kita berbuat jujur? Kenapa Islam melarang kita berbohong? Dalam satu hadis, Nabi bersabda, kalau ada satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan, itu akan sangat bermanfaat apabila kita lakukan. Kalau ada perbuatan yang dilarang oleh Islam, lalu kita langgar, itu berbahaya. Nah, ini kejujuran dan kebohongan kaitan dengan faktor kejiwaan. Nah, Nabi menyatakan asidqu tuma'ninatun. Kejujuran itu akan memberikan ketentraman. Wal kidbu raibatun. Sementara kebohongan itu akan melahirkan kegelisahan. Cok dan bohong gelisah. Saya cinta pagi, cinta pagi, gelisah. Tapi ketika kita berbuat jujur, walaupun jujur itu pahit di awal, tapi manis ya. Kebohongan seperti itu. Nah, ketika tingkat stres naik, kan tadi orang berbohong masih gelisah, orang gelisah masih stres. Ketika tingkat stres naik, maka imunitas akan turun. Nah, di sanalah kesempatan penyakit-penyakit itu masuk. Tapi ketika kita jujur, kejujuran akan melahirkan ketentraman. Ketika kita tentram, maka imunitasnya akan naik.
Maka relatif orang yang tentram, tenang itu terbawa pada mimpi. Oleh karenanya kalau kita perhatikan pejabat-pejabat yang sudah pensiun itu bisa dilihat nanti track recordnya dulu, mundur riwit dan sebagainya. Sekulit-kulit tempat lot tempat kata. Karena nanti usia 50, 60 itu sudah nyebrang ke alam akhirat. Pikiran itu umur 30, 40 dulunya nak kuat kan, tapi umur 50, 60 sudah beda, mindsetnya udah beda. Terus pensiun, kita semua hilang dari hidup di dunia. Iya namanya kan pibok tulen. Datang ke pengajian, ustaz giliran wae. Asa ka urang wae. Asa disiniran ku ustaz, padahal ustaz mah pangeran teh. Bagaimana pejabat dengan tanda tangannya bisa memanen pahala, tapi dengan tanda tangannya juga bisa memanen dosa. Nerangkeun bab korupsi. Beg kana ada kana beg. Nah, sampai ada satu masjid dirinya mah teu kenging ngabahas korupsi. Moal dipake deui ustazna mas korupsi. Betul kan? Nah, ternyata betul kena kasus BJB. Dulu tahun 2000-an. Kasus BJB. Nah, oleh karenanya yang paling penting kita jangan terpengaruh oleh pola pikir sekarang zaman edan. Lamun urang teu ngilu edan, nah moal ka bagian naon. Nah, kita tentu meyakini apa yang disabdakan oleh Nabi, man sholako najah. Lantaran engke jelema anu sok ceceremet gitu ya, maling triliunan aya mah 100 miliar deui. Anggar wae tuang mah sakitar 3 kali sampai 1 bulan. Bahkan kalau kita cermati gitu ya, setelah tua aya atos seueur, tapi sagala murah ku dokter. Sagala murah. Yang lemak-lemak tidak boleh makan puasa beda karena hulu domba kan. Gurih coba kayak pula. Jama roti kau eta tulang jama jarang sareng sayur lompong, aduh ada nikmat. Ulah wayahna lantaran darah tinggi lirenan kana papang setan. Nu ararasi nu pararangset. Ulah itunya. Kudu naon atuh urang dahar teh jeung naon sangu kudu digram kunaon eta. Sawahna teh 4 hektar. Aing sangu kudu digram. Dahar teh jeung pais tahuan. Betul. Karunya set. Yang paling menderita itu duit menang haram, ternikmati tidak, tanggung jawab di akhirat sudah pasti. Da gegebegan ku KPK wae urang dipariksa lama sudah. Itu ya baik, oknum-oknum itu kan bisa disuap. Nah di akhirat dinar dan dirham. Nah, jadi jangan ada pemikiran mun jujur pasti sangsara. Jauhkan pemikiran seperti itu. Karena sahabat-sahabat Nabi juga tetap memelihara kejujuran. Ternyata dari benar, sarman dan syariat mereka akhir hayatnya itu. Nah itu hadirin umat iman kaitan dengan kejujuran dan kebohongan yang akan berdampak kepada ketenangan dan kegelisahan. Nah mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah, Abu Bakar, pengembala kambing, atau di era modern itu orang semacam Agus Hairudin. Itu sementawis. Saya tutup aja dulu ya, nanti biar pertanyaannya lebih bebas. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz, materinya sangat berkesan sekali. Sebetulnya kita juga pengusaha yang erat kaitannya dengan bertindak jujur. Maka kita buka sesi tanya jawab. 2 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti kita lihat karena maghrib sekarang pukul 17.56. Dan Ustaz juga ada kegiatan lagi. Bebas. Enggak, kalau memang nanti ada waktu untuk pertanyaan tambahan, kita akan buka pertanyaan selanjutnya. 2 pertanyaan awal enggak untuk yang bertanya? Ayah Budi.
Cik. Ustaz, saya teh calo sertifikat Ustaznya. Nah, kalau dia kadang saya teh suka bilang begini, BPHTB 5%, PPH 2,5%. Cuman PPH itu bisa dibohongin kata saya teh. Mau transaksi 1M bisa jadi 300 juta. Jadi pajaknya berkurang gitu, nilai pajaknya. Apakah saya boleh berbohong seperti itu gitu? Padahal transaksinya 1M, bilang kalau notarisnya 300 juta, lantaran saya bilang 1 juta, ka notaris mah rada gede, ka pajak rada gede gitu Ustaz. Nah seperti itu di laporannya gitu Ustaz. Bukan pajak, menurut harganya yang di atas 30% turun. Kalau pajak kan tetap 5% 10%. Iya. Harga Nilai jualnya. maksudnya. Udah difaktor sama pemerintah gitu. Nah, misalkan kalau jual belinya 1M berarti 25 juta, tapi kalau saya bohong transaksinya cuma 300 juta, berarti dalam 300 juta 2,5% berapa? Begitu, ada nilai berkurang gitu. Iya. Ya, jadi Ayah Budi ini masuk ke RCTI, rombongan calon tanah Indonesia. Ya, itu. Tapi nanti ada begini Ayah Budi ya. Ada calo itu yang sistemnya persentase, ada yang sistemnya juga menaikkan harga. Itu akan berdampak kepada zakat. Kalau sistemnya persentase itu tidak ada zakat. Sistem komisi ya. Jadi di sayana 1M, penjual itu 1M pokoknya mah. Kalau terjual 2% misalkan, nah itu tidak ada zakat. Tapi kalau dari saya 1M, brek dijual seberapa, brek wae, nah dijual 1,5, nah itu wajib zakat. Nah gitu ya, nah, itu tambahan saja. Nah kembali lagi ke awal bahwa yang disebut dengan bohong itu, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Harga 1 miliar, akhirnya itu 300 juta, ya begitu bohong. Kadang-kadang ya notaris nu nawaran gitu tuh teh. Iya notaris yang nawarin. Pakai mas nah ieu teh pajakna teh 5% kana pemilik serat 1 miliar sakitnya kan pajaknya. Nah kadang-kadang kita juga begini. Nya orang tanya, orang taat bayar pajak itu pejabat di barang satan wae gitu ya. Geus lah urangnya nipu wae atau sedeutik. Nah gitu, jadi nu nipu teh jadi duaan ya. Jadi nu bangsa teh duaan ya. Itu fenomena umum seperti itu. Nya orang teh ningali ai urang kudu taat pajak ai si gayus gitu nya. Gayus tanggungan dan lain sebagainya gitu. Marali wae. Nah sampai kadang-kadang kita jadi seorang mau bayar pajak atau. Nah ternyata itu kan ada hadisnya. Satakunu ba'di umaro. Nanti setelahku akan ada pemimpin-pemimpin yang asarotun teh sarakah, titipan dianggap ghanimah. Itu kan pajak itu kan titipan gitu ya untuk dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, tapi dianggap ghanimah. Nah, Rasulullah bilang apa yang mesti kami lakukan ya Rasulullah apabila kami mengalami hidup pada masa itu? Kata Nabi, tunaikan kewajiban dan mintalah hakmu kepada Allah. Nah gitu tetap pajaknya. Nah kecuali upami itunya, nah, tapi tetap direkayasa mana ternyata apa direkayasa itu. Harga nanti pak, ya teh 1 miliar atau sekiannya. Kumaha lamun 300 juta jual ke saya 300 juta, ke saya rek sodaqoh 700 juta kan intinya. Ya, tapi helah nu gitu teh, ya bohong nu gitu. Bade milari dalil deui terus kumaha? Kecuali mun aya guritan. Pokona 2% terus ada. Dan bisa ngajawabna halal.
disebut dengan bohong itu ketika yang dikatakan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, boleh berbohong dalam keadaan darurat, tapi kondisi yang barusan ditanyakan itu tidak termasuk dalam kondisi darurat. Nah itu, mata kenal tuh jujur kayak gitu. Lebar tuh Ustaz. Nah, Batin lebarnya. Ya udah menjawab ya. Maka silakan yang ingin bertanya lagi, pertanyaan kedua. Dari ibu-ibu mungkin ada? Tidak ada ya? Kalau lu biasa sok ya. Kalau lu biasa sok. Jadi berat tanya dari terkacil ini. wasit nanti gimana? Wasit. Baiklah, kalau tak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan materinya bisa kita amalkan. Sebelum ditutup, sedikit disimpulkan lagi bagi yang mungkin tadi datangnya tidak pas jam 4:30 saat kembali kajian. Jadi kita harus menanamkan sifat kejujuran ini menjadi bagian dari anak kita, menjadi habit kita. Apalagi kita sebagai pengusaha erat kaitannya dengan transaksi, dengan klien, konsumen, yang dimana itu menuntut kejujuran karena erat kaitannya dengan reputasi kita. Dan sebagai pengusaha sebetulnya yang aset paling berharga yang tidak bisa dibilang waktu adalah kepercayaan, reputasi. Sekali reputasi rusak, maka siapa yang mau percaya lagi beli barang dari kita, memberikan barang ke kita dan sebagainya. Jadi sebagai catatan bahwa yang harus diingat adalah patokan kita di sini, panutan kita adalah Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya sekedar pemimpin, tapi beliau adalah uswatun hasanah. Tadi beberapa contoh yang disebutkan juga, yaitu pada tahun pertama Hijriah ketika terjadi perang Badar, Rasul pernah berjalan dengan Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau ingin tahu berapa jumlah pasukan kafir Quraisy. Lalu beliau bertemu dengan pengembala kambing, dan pengembala kambing itu bertanya juga ke Rasulullah gitu. Jadi Rasul bertanya berapa jumlah pasukan kafir Quraisy. Orang yang ditanya bertanya balik, kalian datang dari mana? Bertanya ke Rasul seperti itu. Dan nanti di ujung ceritanya Rasul menjawab, kami berasal dari Ma'at. Yang Ma'at tadi dijelaskan artinya bisa berupa merujuk pada tempat atau bisa berarti air, seperti merujuk surat Al-Quran surat Al-Anbiya. Yang kedua itu ketika Rasul berhijrah, beliau itu menjadi contoh bagi kita karena walaupun beliau dimusuhi oleh kafir Quraisy, tapi beliau memutuskan paling akhir hijrah itu karena ingin mengembalikan dulu harta titipan. Kan ini sebetulnya paradoks ya, beliau orang yang dimusuhi kafir Quraisy, tapi di sisi yang bersamaan juga beliau adalah orang yang paling dipercaya oleh kafir Quraisy. Karena yang menjulukinya beliau Al-Amin juga bukan kaum muslimin ya, itu dari kalangan kafir Quraisy. Lalu yang ketiga, tadi contoh yang dibawa oleh Ustaz Dede adalah Abu Bakar itu pernah ditanya juga saat hijrah bersama Rasul itu, siapa orang yang bersama engkau? Maka Abu Bakar menjawab, orang yang bersama aku adalah dia akan menunjuk jalan bagiku. Itu juga merujuk pada ayat Quran. Dan tadi seperti yang tadi dikisahkan, yang terakhir tadi itu Ustaz Obe bernama Agus Khairuddin, itu kisah yang paling relate dan kita mungkinnya kalau kita saat ini di jalan menemukan misalnya uang atau harta benda, wah itu berat kan? Di kantor itu 3 minggu yang lalu itu ada di dekat lampu merahnya itu ada yang namanya iPhone 13 Pro, dua kotak baru. Itu yang nemunya itu karyawan di kantor itu. Di kantor itu sampainya gini, saya tuh udah saya masukin ke dalam tas gitu, dalam tas. Tapi saya ingat ya, kalau anak saya yang kehilangan handphone atau keluarga saya kehilangan handphone, kalau ada yang ngambil seperti ini, saya seperti apa? Sehingga dia diem di lampu merah itu, dia tunggu kurang lebih sekitar 1 jaman sampai ada yang balik lagi, datang lagi gitu. Waktu ditanya cari apa? Cari handphone jatuh 2. Nah itu dengan santainya dia, ya sudah ini nih, diberikan lagi. Dan itu kalau dipikir-pikir setelah menceritakannya pun beliau agak sedikit seperti aduh caranya
namun udah tanya ayo lebaran oke gitu. Aduh, tapi itu adalah bagian dari apa yang memang harusnya kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kejujuran dalam bentuk refleks, dalam bentuk sesuatu yang mengakar pada karakter dasar kita. Demikian yang sudah disampaikan oleh Ustaz dari Tasmara, semoga menjadi tambah ilmu bagi kita semua, bisa kita amalkan, dan insya Allah kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Saya tutup dengan membaca doa.